Perkenalkan, nama saya Arifa Maulidia Azhara dengan NPM 250130121. Perkenalkan, nama saya Ebrilian Angelin Lauret, NPM saya 2501301033. Perkenalkan, nama saya Siti Deani Hanifa dengan NPM 250130100039. Perkenalkan, nama saya Vina Mazia Fikri dengan NPM 25013010070. Perkenalkan, nama saya Anissa Hidayatullah dengan NPM 250130100072. Perkenalkan, nama saya Imratus Soleha, NPM 25013010106. Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan exercise P6.1 khususnya untuk soal A dan D yang berkaitan dengan konsep present value. Nah, pertama saya akan menjelaskan soal A terlebih dahulu. Pada soal A ini, yang LTD itu menjual sebuah gedung pada tanggal 1 Januari 2022. Nah, gedung tersebut itu memiliki harga perolehan sebesar 25 juta yuan dan akumulasi depresiasi sebesar 10 juta yuan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung book value atau nilai buku dari gedung tersebut. Nah, nilai buku itu diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Jadi 25 juta yuan itu dikurangi dengan 10 juta yuan sehingga nilai buku gedung tersebut adalah 15 juta yuan. Kemudian pembeli itu memberikan not sebesar 24 juta yuan, tetapi pembayaran itu baru akan dilakukan 3 tahun kemudian, yaitu pada 1 Januari 2025. Nah, karena uangnya diterima di masa depan dan tingkat bunga pasar adalah 9%, maka kita harus menghitung present value dari not tersebut. Rumus yang digunakan itu present value of a single sum, yaitu FV dibagi 1 ditambah I di pangkat N. Jadi 24 juta yuan itu dibagi 1,09 dari itu bunganya, kemudian di pangkat 3. Hasilnya itu sekitar 18 juta yuan 532.400. Setelah itu kita dapat menghitung gain on sale dengan cara mengurangi present value tersebut dengan buku nilai gedung. Jadi 18 juta 532.400 yuan itu dikurangi 15 juta dan menghasilkan gain sebesar 3.532.400 yuan. Dengan demikian, keuntungan yang diakui dari penjualan gedung tersebut adalah sekitar 3.532.400 yuan. Pada soal P6.1 bagian B, kita diminta menentukan berapa harga obligasi yang dibayar oleh Yang. Diketahui nilai nominal obligasi adalah 300 obligasi yang dikalikan 100.000 yen, sehingga total face value sebesar 30 juta yen. Tingkat kupon obligasi adalah sebesar 9%, sehingga bunga yang diterima setiap tahun adalah 9% dikali 30 juta yen yang memperoleh hasil 2.700.000 yen. Selain itu, diketahui yield atau tingkat pengembalian pasar sebesar 11% dengan masa obligasi selama 10 tahun. Untuk menentukan harga obligasi, kita perlu menghitung present value dari dua komponen, yaitu pembayaran bunga setiap tahun dan nilai nominal obligasi yang diterima saat jatuh tempo. Pertama, kita menghitung present value dari pembayaran bunga karena bunga sebesar 2.700.000 yen diterima setiap tahun selama 10 tahun. Maka digunakan present value of ordinary annuity dengan I-nya 11% dan N 10 berdasarkan tabel. Faktor yang diperoleh adalah 5,889, sehingga nilai sekarang dari pembayaran bunga adalah 2.700.000 yen dikali dengan 5,889 yang memperoleh hasil 15.900.300 yen, 15.900.300 yen. Selanjutnya, kita menghitung present value dari nilai nominal obligasi yang akan diterima pada akhir tahun ke-10 sebesar 30 juta yen.
Karena uang ini diterima di masa depan, maka digunakan percent value of single sum dengan suku bunga 11% dan N-nya 10. Dari tabel diperoleh faktor 0,352, sehingga nilai sekarang dari nilai nominal tersebut adalah 30 juta yen dikali 0,352 yang memperoleh hasil 10.560 yen. Nah, terakhir, untuk menentukan harga obligasi, kedua nilai sekarang tersebut dijumlahkan, yaitu 15.900.300 yen ditambah dengan 10.560 yen yang memperoleh hasil 26.460.300 yen. Dan demikian, harga obligasi yang dibayar oleh Yang adalah 26.460.300 karena yield pasar sebesar 11% lebih tinggi daripada coupon rate 9%. Maka obligasi ini dijual di bawah nilai nominalnya atau disebut sebagai diskon bond. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal bagian C. Pada soal bagian C, yang LTD membeli sebuah mesin baru dan setuju untuk membayarnya dengan cicilan yang sama setiap tahun sebesar 400.000 yen selama 10 tahun. Pembayaran dilakukan pada akhir setiap tahun dan tingkat bunga yang berlaku untuk kontrak ini adalah 8%. Karena pembayaran dilakukan secara berkala dan jumlahnya sama setiap tahun, maka kasus ini termasuk ke dalam konsep present value of an annuity atau nilai sekarang dari serangkaian pembayaran yang sama. Tujuan dari perhitungan ini adalah untuk mengetahui berapa nilai sebenarnya dari mesin tersebut pada saat pembelian, yaitu nilai sekarang dari seluruh pembayaran yang akan dilakukan di masa depan. Nah, langkah pertamanya adalah menentukan faktor present value of annuity dengan tingkat bunga 8% dan periode 10 tahun. Dari tabel present value annuity, faktor yang diperoleh adalah sekitar 6,710. Selanjutnya kita mengalihkan jumlah pembayaran tahunan dengan faktor tersebut. Jadi perhitungannya adalah 400.000 dikali 6,710 sama dengan 2.684.000. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai sekarang dari seluruh pembayaran cicilan tersebut adalah sekitar 2.684.000 yen. Dengan demikian, yang LTD harus mencatat biaya mesin sebesar 2.680.000 yen pada saat pembelian, karena itu merupakan nilai sekarang dari kewajiban pembayaran di masa depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal D. Pada soal ini, perusahaan itu membeli sebuah traktor dengan pembayaran berupa down payment sebesar 2 juta yuan dan cicilan sebesar 500.000 yuan per tahun selama 8 tahun. Nah, tingkat bunga yang digunakan adalah 12%. Untuk menentukan harga sebenarnya dari traktor tersebut, kita perlu menghitung present value dari cicilan tahunan. Karena pembayaran dilakukan di masa depan. Karena cicilan dibayar dengan jumlah yang sama setiap tahun, maka kita menggunakan present value of annuity. Jadi rumusnya itu PMT dikali 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat N dibagi I. Nah, dengan tingkat bunga 12% dan periode 8 tahun diperoleh faktor present value annuity sekitar 4,96764. Nah, kemudian kita kalikan dengan cicilan tahunan yaitu PMT-nya. Jadi 500.000 yuan dikali 4,96764 sama dengan 2.483.820 yuan. Nah, nilai ini itu merupakan present value dari seluruh cicilan. Terakhir kita tambahkan dengan down payment sebesar 2 juta yuan. Jadi sehingga total cost dari traktor adalah 2 juta yuan ditambah 2.483.820 sama dengan 4.483.820 yuan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa harga atau cost dari traktor tersebut adalah 4.483.820 yuan. Sekian penjelasan dari saya mengenai soal A dan D. Terima kasih.
Baik, selanjutnya kita akan membahas soal bagian E. Pada soal bagian E, yang LTD ingin menarik dana dari sebuah investasi sebesar 12 juta yen setiap akhir tahun selama 9 tahun. Tingkat pengembalian investasi yang diperoleh dari dana tersebut adalah 11% per tahun. Pertanyaan dalam soal ini adalah berapa jumlah investasi awal yang harus disiapkan pada awal tahun pertama agar dana tersebut cukup untuk melakukan penarikan sebesar 12 juta yen setiap tahun selama 9 tahun. Situasi ini termasuk dalam konsep present value of an annuity karena kita ingin mencari nilai sekarang dari serangkaian penarikan yang jumlahnya sama setiap tahun. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari faktor present value of annuity untuk tingkat bunga 11% selama 9 tahun. Berdasarkan tabel present value annuity, faktor yang diperoleh adalah sekitar 5,537. Kemudian jumlah penarikan tahunan dikalikan dengan faktor tersebut, sehingga 12 juta dikali 5,537 sama dengan 66.444.000. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa nilai sekarang dari seluruh penarikan selama 9 tahun adalah 66.444.000 yen. Nah, yang artinya agar yang LTD dapat menarik dana sebesar 12 juta yen setiap tahun selama 9 tahun dengan tingkat bunga 11%, perusahaan harus menyiapkan investasi awal sekitar 66.444.000 pada awal periode. Pada kali ini saya akan membahas soal yang kedua yaitu P6.2 pada bagian A, di mana soal ini kita diminta mencari berapa besar setoran setiap tahunnya agar pada akhir tahun ke-8 jumlah dana mencapai $90.000 dengan tingkat bunga sebesar 8% per tahun. Nah, karena setorannya dilakukan setiap akhir tahun, maka kita gunakan rumus future value of ordinary annuity. Rumusnya adalah future value sama dengan R dikali dalam kurung 1 plus interest pangkat N min 1 per interest. Nah, pada soal diketahui bahwa future value-nya sama dengan $90.000. Interestnya sebesar 8% atau dijadikan desimal sebesar 0,08. Dan N sebagai tahun periodenya selama 8 tahun. Nah, setelah dihitung menggunakan faktor annuity-nya diperoleh sebesar 10,636. Kemudian $90.000 sama dengan R dikali 10,636. Nah, diperoleh R sama dengan 90.000 per 10,636 sama dengan R-nya 8.460. Jadi, setoran yang harus dilakukan setiap tahunnya adalah mencapai 8.460 selama 8 tahun agar dana mencapai $90.000. Baik, pada soal P6.2 bagian B, kita diminta menentukan berapa setoran tahunan yang dilakukan Robert agar pada usia 65 tahun dia dapat memiliki dana sebesar $500.000. Dari soal diketahui bahwa FV-nya yang ingin dicapai adalah $500.000 dengan tingkat bunga 12% per tahun, dan bunga tersebut dikompaun setiap tahun. Robert mulai menabung sejak usia 40 tahun sampai usia 64 tahun, sehingga jumlah periode menabung adalah 25 tahun. Nah, karena setoran dilakukan pada setiap ulang tahun Robert mulai dari usia 40, maka setoran tersebut terjadi di awal setiap periode, sehingga termasuk annuity due. Oleh karena itu, perhitungan menggunakan future value of annuity due, langkah pertama adalah mencari faktor future value of ordinary annuity, yaitu FVFOA pada suku bunga 12% dan M25, yang dari tabel diperoleh sebesar 133,33. Karena ini adalah annuity due, faktor tersebut kemudian dikalikan dengan 1 plus I, yaitu 1,12, sehingga diperoleh faktor 149,333. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus FV sama dengan R dikali FVF annuity due. Dengan demikian diperoleh $500.000 sama dengan R dikali 149,33.
Untuk mencari nilai setoran tahunan, maka R sama dengan $500.000 dibagi dengan 149,333 sehingga diperoleh hasil sekitar $3.348. Dan demikian setoran tahunan yang harus dilakukan Robert adalah sekitar $3.348 setiap tahun agar pada usia 65 tahun ia dapat mengumpulkan dana sebesar $500.000 dengan tingkat bunga 12% per tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan untuk poin C. How many years will it take her to accumulate enough to liquidate the debt? Nah, yaitu untuk menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan Diana Ross untuk mengumpulkan dana yang cukup guna melunasi hutangnya menggunakan rumus future value. Langkah pertama adalah membandingkan nilai future value dengan present value, yaitu 47.347 dibagi 20.000 sama dengan 2,36735. Nah, nilai 2,36735 kemudian dicari pada tabel future value dengan tingkat bunga 9%. Pada tabel tersebut, angka yang paling mendekati 2,36735 berada pada periode ke-10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Diana Ross membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk mengakumulasi dana sebesar 47.347 sehingga dapat melunasi hutangnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan 6.2D. Nah, pada soal D itu diketahui future value sebesar $27.600, terus present value sebesar $19.553, dan periode investasi selama 4 tahun. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tuh digunakan rumus future value sama dengan present value dikalikan future value faktor berdasarkan jumlah periode dan tingkat bunga. Nah, selanjutnya dicari future value faktor dengan membagi $27.600 dengan $19.553 sehingga diperoleh nilai sekitar 1,412 sekian. Nah, nilai faktor tersebut kemudian itu dicocokkan dengan tabel future value of a single sum. Nah, nilai yang paling mendekati itu berada pada periode 4 di kolom tingkat bunga 9% yang bernilai 1,41158. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat bunga yang diperlukan adalah 9% per tahun agar $19.553 dapat berkembang menjadi $27.600 dalam waktu 4 tahun.